والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر الذي شر من يسي وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Inna ila hawli jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Di sini aja. Inna hawli jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Inna hawli jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin. Khususan la hadir muallif hadal kitab al-Syekh al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa man 'allamani wa usuli wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim
في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Halaman 33 langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Sudah ketemu halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in rabbi yassir wa a'in. Khutbatul kitab. Qala Syekhul Imamul Alimuz Zahidu Al-Dhabitu Al-Mutqinu Al-Muhaqqiqu Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf Ibni Murri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahil karimil mannan dzil tawli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sa'iril adyan wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi wa afdalahum ladaihi habibahu wa khalilah wa abdahu wa rasulah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam famaha bihi ibadatal awthani wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil qur'ani al mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azmani allati tahadda bihal jinna wal insa bi ajma'ihim wa afhama biha jami'a ahli zayghi wat tughyani wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basairi wal irfani la yakhlaqu ala kathrati taraddudi wa taghayuril ahyani wa yassarahu lidzikri hatta istabharahu sigharul wildani wa dhamina hifdahu min tatarruqit taghyiri ilaihi wal hadatsani wa huwa mahfuzun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafal malawani wa waffaqa lil i'tina'i bi ulumihi man istafahu min ahlil hidqi wal itqani fajama'u fiha min kulli fannin ma tansyarihu lahu suduru ahlil iqani. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah santriwan santriwati, malam ini dengan izin Allah akhirnya kita diperkenankan ngaji kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ini menjelaskan tentang adab
tata krama kita, sopan santun kita dalam sebuah status, yaitu sebagai para penghafal Al-Quran, hamalatil Quran, yakni Al-Quran yang dibawa-bawa kemana aja. Al-Quran ada di dada kita. Dan kita akan belajar langsung dari Tuan Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang mudah-mudahan ini akan menjadikan kita tambah yakin. Abe dari sejak mutolaah ini kitab gitu, udah bergetar di hati bagaimana kedudukan Al-Quran diceritakan oleh Tuan Syekh Abi Zakaria, Tuan Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Bantani, An-Nawawi, bukan. Kalau Imam Nawawi itu yang dimaksud adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Tapi kalau Al-Bantani Tuan Syekh, kalau ini Tuan Imam. Jadi bedain, kalau nyebutnya Syekh maka Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi kalau imam, ini maksudnya adalah Tuan Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang ada di Damaskus. Kita lihat bagaimana nih orang mempunyai kemuliaan kedudukan. Kita baca sekedar mengetahui sekelumit tentang kepribadian atau biografi dari beliau. Halaman 11 tuh ya, halaman 11. Tarjamatul Imam Muhyiddin An-Nawawi, biografi Imam Muhyiddin An-Nawawi. Ismuhu wa mauliduhu wa nash'atuhu. Ini namanya, kelahirannya dan perkembangannya, pertumbuhannya. Jadi ngarang kitab ini namanya Huwa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Jadi ini kalau seseorang itu kalau dia sampai ke atas, keturunannya sampai 7 ke atas, itu udah cakep tuh. Jadi artinya dia bisa nyambung. Kalau AB taunya cuma sampai 1, 2, 3, 4. Harusnya ke 7 dari leluhur kita tuh kita tahu namanya. Nah ini beliau namanya dijuluki Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, padahal beliau nggak punya anak. Jadi boleh namanya kunyah, tidak melulu punya anak. Kayak Abe karena anak pertama Hilmi, maka kunyahnya Abu Hilmi. Nah tapi ini Imam Nawawi nggak punya anak, tapi beliau diberikan kunyah Abu Zakaria. Kan kudunya Zakaria bapaknya Yahya ya kan, kalau di Al-Quran begitu kan. Nah ini Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Jadi dari beliau 7 ke atas dicantumkan di sini. Al-Hizami An-Nawawi, Asy-Syekhul Imamul Alimur Rabbani, Al-Hafidhul Faqih, Syekhul Islami fi asrihi wa ba'da asrihi. Seorang syekh, ulama besar, imam, alim, Ar-Rabbani. Al-Hafiz, ini Al-Hafiz artinya beliau menghafal ribuan hadis atau ratusan ribu hadis. Jadi Al-Hafiz itu titel buat orang yang menghafal hadis. Kalau buat mereka yang Al-Quran disebut Hamilul Quran. Jadi orang yang membawa-bawa Al-Quran. Kalau Al-Hafiz ini buat orang yang hafal hadis. Hafal hadis dengan jumlah tertentu. Al-Faqih, seorang yang begitu dalam tentang ilmu agama. Syekhul Islam fi asrihi, seulama besar Islam pada zamannya, wa ba'da asrihi, dan setelah zamannya juga. Kana minal ulama'il amilin, adalah beliau itu termasuk dari ulama yang mengamalkan dari ilmunya.
ulama amilin. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori ini. Wal a'immatir rasikhin, dan pimpinannya orang-orang yang cerdas. Wa auliya'illahil arifin, dan ini adalah wali Allah, termasuk dari wali Allah al-arifin yang sudah ma'rifat, sudah kenal Allah. Kalau udah kenal Allah udah nggak takut lagi, karena dia Allah yang maha kaya, dia Allah yang mengatur segala, jadi kita nggak takut lagi. Di dalam dirinya ijtama'alahu minal wara'i ma lam yattafiq mithlahu li ahadin fi zamanihi wala qablahu minal fuqaha'i bidahrin tawilin. Ini kita asal kenal aja, cuman ada di dalam biografinya dalam kitab ini, karena nanti begitu luas atau banyak kelebihan-kelebihan beliau yang dituliskan dalam berbagai kitab. Beliau itu adalah orang yang sangat waro'. Tidak ada orang seperti beliau di zamannya dan tidak juga di sebelumnya dari orang-orang fikih. Bidahrin tawilin, dengan masa yang panjang. Jadi waro' itu adalah orang yang menghindari dari syubhat. Tadi diceritain di dalam kitab ini. Fakana la ya'kulu min fawaqihi Dimashqi. Adalah Imam Nawawi, beliau tidak makan buahan yang tumbuh di Damaskus, di Damaskus. Jadi kalau ada buahan tuh nggak dimakan beliau. Nggak kayak Bang Adam, nggak boleh ngeliat jambu matang dikit tuh mau naik aja. Nggak dimakan sama beliau. Kenapa? Karena di Damaskus itu banyak tanah wakaf yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Jadi orang yang waro itu adalah orang yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat. Haram enggak, tapi syubhat, enggak jelas halal sama haramnya. Jadi hindari, itu namanya orang yang waro'. Walam yadkhul hammaman, dan beliau orang yang enggak pernah masuk ke hammam. Hammam itu pemandian umum. Ke Atlantis. Apalagi itu tempat pemandian yang berenang itu? Hah? Apa bang? Lu nggak pernah jalan-jalan bang? Hah? Apa namanya? Transera? Hah? Dia nggak pernah masuk, beliau nggak pernah masuk ke situ. Walam yadkhul hammaman. Ini maksudnya biar kita tahu ada orang yang kelewat hati-hati menjadi hamba Allah. Wa kana la yakunu illa aklatan wahidatan fil yaumi wal lailati ba'da isya'il akhirati. Dan adalah dia, Imam Nawawi, tidak makan kecuali hanya satu suap saja pada malam hari setelah isya akhir. Jadi malam ini satu suap doang. Jadi diet itu adalah amalan orang-orang soleh. Iya, orang yang sedikit dalam makan itu adalah ciri orang soleh. Yang banyak makan, Bang Fahri kalau live dapat makan dari Mama Fatah, wah, Bang Fahri ditungguin live-nya sama teman-teman karena makanan pasti nyampe. Apalagi Bang Arif, baca kagak mau tapi giliran makan paling depan. Itulah dapat syafaat punya temen cinta Al-Quran ya Bang Arif ya. Wa inda sahari yashrabu syurbatan yaj'aluha sahuran. Dan waktu sahur beliau cuma minum satu teguk saja, dijadikan itu sebagai sahur. Ini orang yang luar biasa menjaga dirinya dari yang bersifat duniawi sampai mencegah dirinya dari hal-hal kenikmatan dunia. Muqtasidan fi ma'kalihi wa malbasihi wa jami'i ahwalihi kullal iktisad sabiran ala khushunatil aishi. Jadi ini semua dia lakukan karena kita nanti akan masuk ke muqaddimah. Ini sekilas tentang beliau biar kita mendapatkan sebuah semangat. Emang perlu kita mendapatkan ilmu mengkaji kitab beliau karena di beliau kelewat istimewa. Kalau beliau lahirnya itu, nah kalau kita mau lompatin di halaman ke-12 dicatat itu, annahu wulida fil ashril awsati minal muharram. Beliau dilahirkan pada 10 pertengahan dari bulan Muharram. Sanah ihda wa thalathina wa sitimiyah. Pada tahun
631 Hijriah. Tulis tuh di sampingnya 631 Hijriah. Jadi kalau ngaji kitab, ditulis nggak apa-apa di situ. Dan diingetin, kalau setiap kita ngaji kitab, setiap kitab harus kita tulis sholawat di depannya. Jadi selama ada bacaan sholawat itu, kita akan mendapatkan pahala terus. Malaikat memohonkan ampun terus. Jadi di depannya nih, itu dulu Abi kalau di pesantren tuh selalu nih ada tulisan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ditulis tuh sholawat. Jadi selama nih ada tulisan, kita akan mendapatkan pahala sholawat terus. Jadi lahirnya beliau tahun 631 Hijriah. Beliau juga orang yang pada usia muda sudah menjadi rektor, kepala pendidikan di Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Damaskus. Waliya masyikhata Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Yang lebih menariknya lagi nih, beliau saking, makanya begitu kita baca biografi orang-orang soleh, kita dibuat berdecak kagum terus. Walam yatanawal min ma'lumiha syai'an, dan tidak menerima siapa Imam Nawawi dari gaji selama beliau jadi rektor sedikit pun. Jadi gajinya nggak diterima, nggak diambil. Walam yatanawal, walam yakbal li ahadin hadiyatan, dan dia juga nggak terima hadiah dari siapapun. Orang yang menjaga muru'ah betul, orang yang menjaga dirinya betul. Kita perlu mengenal supaya kita tidak menjadi orang yang gelap mata dengan urusan dunia. Wa innama kana yataqawwatu mimma ya'tihi bihi abuhu min nawa min kakin watin. Dan hanya saja Imam Nawawi hanya makan dari apa-apa yang ya'tihi mendatangkan kepadanya bihi dengan sesuatu, siapa abuhu, bapaknya. Jadi yang dia makan itu, ini beliau tinggal di asrama. Dan beliau adalah orang yang makan dari bawaan bapaknya saja. Nanti ada cerita yang akan mengenaskan, menjelang kematiannya beliau balik ke pangkuan bapaknya dan meninggal di dekat bapaknya. Jadi beliau meninggal lebih dulu dibanding ayahnya. Wa innama kana yataqawwatu mimma yatibi abuhu min nawa min kakin watin. Beliau juga orang yang bahkan beliau tidak menerima murid perempuan. Saking beliau menjaga dirinya. Dan orang yang terhadap raja, beliau berani berkata yang benar. Biasanya orang kan kalau sudah dekat dengan raja, dengan pemimpin, kebanyakan mereka menjadi lupa untuk menyampaikan yang benar. Ini justru ditakutin sama raja. Kita lihat, amiran bil ma'rufi nahiyan 'anil munkar. Beliau orang yang senantiasa menyuruh kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Itu yang baris ke 1 2 3 4 5 6. Ankara 'alal malik adh-dhahir ghairu marratin. Dia mengingkari atas raja zahir, namanya zahir tuh bukan cuma sekali. Nih, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang teguh dalam pendirian, walaupun di hadapan penguasa, di hadapan pemimpin, kita nggak jadi lembek kemudian menjual agama kita. Karena ini perkara yang banyak orang gagal, keilmuannya kalah dengan urusan dunianya, banyak ditukar. Dia punya keistiqomahan menjadi seorang hamba di hadapan Allah, kemudian menjadi hamba dari penguasa dan raja. Naudzubillah. Banyak. Makanya jangan jadi murahan. Ilmu itu akan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau udah dekat dengan Allah, udah nggak perlu lagi kau menjadi tertarik kepada makhluk.
Jadi makhluk yang kudu dekat sama kita, bukan kita yang dekat sama makhluk. Kita dekatnya sama Allah aja. Sampai kata raja, fakana yaqulu ana la akhafu illa min hadzal Nawawi. Aku tidak takut kecuali dari ini nih, Imam Nawawi. Wa kana yamtathilu jami'a ma ya'muruhu bihi. Dan raja ini dia tunduk kepada semua yang Imam Nawawi suruh. Jadi kalau Imam Nawawi ngomong A, raja ngomong ngikutin melakukan A. Sampai satu waktu dia marah betul karena ditegur oleh Imam Nawawi. Kemudian kata raja ini, berhentikan jabatan ini orang dari ulama, maksudnya punya kedudukan di kerajaan. Kemudian mereka berkata bahwa ini orang nggak punya kedudukan, nggak punya jabatan. Sampai raja ini ingin sekali membunuh dari Imam Nawawi. Jadi kalian perlu ingat, sebagai ulama kadang-kadang dia akan dihadapkan pada sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan mati. Tapi mereka tidak akan pernah gentar bila sudah membela yang disebut dengan kebenaran. Jangan jadi hamba makhluk, jadi hamba Allah aja. Kita titelnya udah Abdullah, ya, hambanya Allah. Nah, sampai ketika dia pengen membunuh ini raja, dia selalu mendapati di hadapannya antaraku dan dia seakan ada mulut singa yang ingin memakannya. Jadi itu gampang banget buat Allah. Jadi dia takut kalau ketemu Imam Nawawi. Ini karena keikhlasan sehingga Allah berikan kemuliaan dalam kehidupan dunia dan akhirat insyaallah. Dan beliau dari kampung An-Nawa menuju ke Damaskus. Tadi itu lahirnya 631 ya. Pada tahun 641 fi sanatis inu arba'in, berarti 641, dia sudah membaca kitab At-Tanbih, menghafalnya fi arba'ati asyhur wa nisfin. Beliau hafal kitab At-Tanbih dalam 4 bulan setengah, dihafalin. Wa hafidha rub'al muhadzab, dan dia hafal 1/4 dari kitab Muhadzab fi baqiyati sanah, pada sisa tahunnya. Berarti kalau kepake 4 bulan setengah, dia menghafal 1/4 dari Muhadzab, sisanya berapa? Dari 12 bulan. 7 tahun setengah, 7 bulan setengah, 7 bulan setengah itu 1/4. Emang ini orang cerdas, orang yang coba lihat. Wa kana yaqra'u, pada halaman 13, wa kana yaqra'u fil yaumi 12 darsan alal masyayikh syarhan wa tashihan. Dan beliau Imam Nawawi dalam sehari beliau belajar 12 disiplin ilmu. Jadi masuk kelas ini belajar 12 disiplin ilmu. Ini ngafal Al-Quran dari tahun ke tahun, tapi masih jalan di tempat. Ya, yang berani dibaca cuma baru kamar hamah doang. Padahal udah tahunan bersama Al-Quran. Kenapa? Karena nggak fokus. Nah, kita perlu belajar dengan Imam Nawawi. Nggak bakal ketuker kalau mereka yang berjuang di jalan Allah, apalagi mereka yang menuntut ilmu. Ya, jadi kudu semangat. Nah, kita lihat langsung kepada, karena panjang betul tentang biografi beliau. Langsung kita lihat cerita sedih menjelang kematiannya. Summa raja'a ila Nawa famaridha inda abihi. Nah, halaman 18 terakhir. Udah ketemu ya. Kemudian pulang dia ke kampung halamannya Nawa. Jadi Damaskus tuh ibu kotanya ya. Nah, ini Nawa satu perkampungannya. Dia pulang setelah begitu banyak punya waktu, dihabiskan waktunya untuk ilmu.
Karena ini beliau meninggal nanti kita akan lihat umurnya cuma 45 tahun. Tapi karyanya sampai sekarang tetap hidup. Summa raja'a ila Nawa famarida inda abihi ila an tuwfiya. Maka dia sakit di sisi bapaknya sampai waktu dia meninggal. Lailatul Arbi'ah, pada malam Rebo meninggalnya. Fir Rabi' wal Ishrina min Rajab, pada tanggal 24 wal Ishrina dan 20, berarti 24 min Rajab, dari bulan Rajab. Sanah sitin wa sab'ina wa sitimi'ah, pada tahun, siapa yang tebak nih? 20.000. Tahun berapa nih maksudnya? 676. Siapa kamu jawab ya? 20.000 buat Bang Fajar. 676. Kamu bisa tahu karena ngitung 45. Ya, 631 tambah 45 ya. Ya Bang. Tahunya dari mana Bang? Ada di depan. Oh di depan. Oh itu orang cerdas. Mana depan? Oh iya, pinter juga lu. 20.000 tuh Bang, cuman segitu doang, baca kulitnya doang. 676. Ya berarti kalau 6 lahirnya 631, meninggal 676, umurnya berapa pada saat beliau meninggal? 45 tahun. 45. Oke. Betul. Lu jangan pakai nyirit, lu kagak ngerti bahasa Inggris lu bahasa Betawi aja lu mah. Baik, kita sekarang masuk kepada mukaddimahnya ya. Nah ini intinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, itu adalah Maha Pengasihnya Allah kepada semua makhluknya. Semua makhluknya yang menyembah ataupun tidak, manusia, jin, semua ciptaan Allah, binatang, tumbuhan, Allah punya sifat Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim ini hanya untuk orang-orang yang mati dalam keadaan mereka beriman kepada Allah. Wabihi nasta'in, dan kepada Allah kita minta tolong. Rabbi yassir wa'in, ya Tuhanku mudahkan dan berikan pertolongan. Khutbatul kitab. Qala syekhu, qala telah berkata. Fi'il madhi, setiap ada fi'il kudu ada fa'il. Maka fa'ilnya adalah asy-syaikhu al-imamu al-alim. Di atas asy-syaikh tulis fa'alif di atas syekh, artinya fa'il. Lu nggak punya kitab Bang? Hah? Oh, empoi pegang. Iya. Di atas syekh tulis fa, itu artinya fa'ilnya. Setiap fi'il udah ada fa'il. Pokoknya yang pertama pelan-pelan kita belajar jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, biar kita tahu. Qala syekhu, telah berkata siapa asy-syekh, al-imam, al-alim, orang yang alim, az-zahid, orang yang zuhud, ad-dhabit. Ad-dhabit itu orang yang kuat hafalan hadisnya. Dulu waktu Abe belajar hadis, di antara syarat seorang perawi hadis, dia kudu dhabtut tam, sempurna dia punya ingatannya. Ya, hafalannya dhabtut tam, dhabitnya sempurna, kuat hafalannya. Al-mutqin, nah ini yang kokoh juga, ini hafalan Qur'annya, makanya disebut mutqin. Al-muhaqqiq, yang meneliti, menetapkan. Abu Zakaria, kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yahya. Jadi namanya Yahya bin Syaraf bin Murri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya, menyayanginya. Alhamdulillahil karimil mannani
Alhamdu bermula segala puji. Kalau diawali isim berarti jumlah ismiyah. Jadi kedudukannya sebagai mubtada. Tandain di atas alhamdu huruf mim berarti mubtada. Di atas di atas alif. Setiap mubtada kudu ada khobarnya. Mana khobarnya? Itu lillahi, milik Allah. Catat, khobar itu ada 3 bentuk. Khobar, udah sampai kan bacaan khobar? Pertama khobar mufrad. Khobar bentuknya mufrad. Kayak al-ustadu mahirun. Bermula ustad itu pinter. Nah, mahirun mufrad khobar dia. Karena al-ustadu diawali dengan isim. Kan tanda isim dari mana? Al. Jadi dia keterkaitan, Bang. Belajar nahwu emang begitu, pelan-pelan, sedikit kita hafalin, ntar sedikit lagi kaidah, lama-lama banyak yang kita hafalin. Al-ustadu mahirun. Mahirun itu khobar mufrad. Ada yang namanya khobar jumlah ismiyah. Ada yang namanya khobar jumlah fi'liyah. Kemudian ada yang namanya khobar syibhu jumlah. Khobarnya berupa syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu terdiri dari apa? Jar majrur dan zorof. Ya. Nah, ini berarti khobarnya bentuknya apa nih? Hah? Ya bentuk apa? Syibhu jumlah. Menyerupai jumlah jar majrur. Gak apa-apa, jangan dalam-dalam, pelan-pelan aja sambil lewat, karena intinya baca kitab. Jadi biar tahu kalau ketemu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tandain di atas lam itu huruf kha. Bermula segala puji itu milik Allah, untuk Allah. Al-Karimil Mannan, Al-Karimi yang maha mulia, Al-Mannan yang maha memberi. Tulisannya kecil-kecil itu ya, orang jaraknya deket-deket. Bittauli wal fadli wal ihsan, yang memiliki keutamaan, wal fadli dan karunia, wal ihsani dan kebaikan. Jadi yang punya keutamaan, yang mempunyai karunia, yang mempunyai kebaikan cuman Allah. Kalau pengen berlimpah karunia, kalau pengen mendapatkan keutamaan, kalau pengen terus dalam kebaikan, berarti kudu dekat dengan siapa? Kudu dekat dengan Allah. Itu ingetin, pegangin, bukan dekat dengan manusia. Kalau dekat dengan manusia ada batasnya, tapi kalau dekat sama Allah, selamanya dia kekal. Dan media untuk dekat kepada Allah adalah tatkala bersama Al-Quran. Jadi kalau cuman baru daftar kuliah udah terus males deres mah kebangetan ya Bang Fanan. Belum sampai kuliah, baru daftar doang udah males-malesan deres. Babayau, apa gua keren siapa kata Fanan Babayau. Ingetin, Al-Quran nomor 1. Al-Quran memberikan syafaat. Abi aja titel sarjana Abi, kalau ada yang mau beli, Abi mau jual. Dengar jual mau jatuh. Tapi tetap kudu punya titel biar punya wawasan. Bila tidak mengorbankan Al-Quran. Kalau orang Betawi bilang dulu suka nasihatin, lu nyari jarum pakai buang kampak. Tahu kampak? Kampak tuh yang buat pohon di apa? Tebang, nah itu kampak. Orang Bangka nggak tahu kampak. Apa namanya? Kampak kan? Oh iya, itu bahasa Indonesia kapak. Kalau bahasa Betawi kampak. Iya, kayak orang Betawi nyebut sampi.
Aslinya kan sapi, ya kan? Kalau orang tua nyebut sapi, lu ketawa lu ngeledekin banget lu. sapi, kapak. Jadi nyari jarum buang kapak. Nah, repot tuh ngomongnya. Nyari yang kecil mau jadi sarjana. Segala Al-Quran ente buang. Waduh, na'udzubillah. Makanya diingetin banget. Jadi Abi paling kagak demen kalau jawab nggak bisa, emang waktunya belajar. Kalau marhamah bisa, kita bisa. Yang bedain cuma jenis suara doang. Kalau jenis suara emang karunia. Tapi kalau misalnya bisa, kudu bisa. Nabila, nggak ada bilang nggak bisa. Kalau suara emang susah. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Tapi kalau nada bisa dipelajari nggak Bang Fari? Jiharkah bisa, ros bisa, semuanya bisa kan? Nggak perlu suara cakep kan? Oh, dengerin Nabila. Kalau baca Al-Quran tuh, kalau dia hafalannya bagus pasti pede. Alasannya grogi sama kamera, bohong. Orang cuman main handphone doang, mana ada groginya. Yang jelas kagak lancar. Dan tugas kita ngelancarin. Masa baca kayak orang ngelamun baca Al-Quran. Aduh, udah tahunan bersama Al-Quran baca masih begitu aja. Marhamah makannya nasi juga deh. Mau nggak Dil ya? Ini apalagi Bang Fahri lagunya banyak banget. Silahkan request nada apa saja. Wah, yang penting kirim peyek mohon. Bisa ya. Nggak ada kata nggak bisa ya. Nabila, nggak ada kata nggak bisa belajar. Kita dulu nggak bisa jalan kaki, akhirnya belajar terus. Naili, bikin orang begitu dengar suara kita langsung lemes, langsung nggak sadar. Saking beratnya bacaan kita tuh. Jangan baca Al-Quran cengenges, bercanda itu. Aduh, jangan. Kalau kita orang Al-Quran begitu, bagaimana orang lain? Alladzi hadana lil iman. Yang dia Allah telah memberikan hidayah kepada kita lil imani, kepada iman. Jadi kalau kita masih bersama Al-Quran, Allah yang pilih. Wa faddala dinana, dan telah melebihkan siapa Allah dinana akan agama kita ala sairil adyan, atas semua agama. Agama banyak, agama samawi. Ada namanya Nasrani, ada namanya Yahudi. Tapi inna dina indallahil Islam. Nggak ada toleransi. Dalam urusan akidah nggak ada toleransi. Kalau urusan yang lain bisa kita toleran, tapi kalau urusan akidah nggak ada. Jangan pakai ini toleransi antar agama, nggak ada urusan. Jangan ngucapin selamat Natal. Masa ente lagi mau ngucapin selamat kepada orang yang telah menuduh Allah punya anak? Ngawur aja. Ngucapin selamat gitu kepada orang, selamat gitu kepada orang yang telah menuduh Allah punya anak. Udah lu lakum dinukum waliyadin. Emangnya terus kita jadi miskin kalau nggak ngucapin selamat? Jangan ya, ingetin tuh. Nggak ada toleransi. Kalau ada orang yang alasannya begini, bodoh amat kalau dia mah. Kalau kita jagain. Ntar dia nggak ngucapin selamat Idul Fitri sama kita. Emang gua kagak kepengen diucapin sama dia. Nggak ada untungnya doanya juga. Ingetin ya, Bang Fajar, jadi penceramah. Saya berkata bahwa tidak pernah ada agama lain yang benar menurut Al-Quran kecuali Islam. Hidup saya, mati saya, apa tuh doanya kalau doa iftitah itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa manna alaina, wa manna, dan telah memberikan karunia. Siapa? Kalau manna berarti itu fi'il, fa'ilnya mana? Domirnya apa situ? Huwa, berarti kembali kepada Allah.
wa manna dan telah memberikan karunia alaina atas kami, wa manna dan telah memberikan karunia. Siapa yang memberikan karunia? Allah alaina atas kami, bi irsalihi dengan mengutusnya Allah ilaina kepada kami, kepada kita, akrama khalqihi alaihi akan paling mulianya makhluk atasnya. Jadi paling mulianya makhluk menurut Allah ya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalahum ladaihi dan paling utamanya di antara makhluk ladaihi di sisi Allah, habibahu wa khalilahu. Tuh Nabiuna Muhammad adalah kekasihnya Allah, wa khalilahu dan kekasihnya Allah, wa abdahu dan hambanya Allah, wa rasulahu dan utusannya Allah, Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam atasnya. Famaha bihi, famaha maka menghapuskan atau kemudian menghapuskan. Siapa yang menghapuskan? Domir huwa yakni Allah, bihi dengan Nabi Muhammad, dengan sebab diutusnya Nabi Muhammad, ibadatal ausani penyembahan terhadap ausani berhala. Kan waktu Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath, tuh kalau misalnya kalau Nabi Ibrahim beliau menghancurkan berhala yang di sisi Ka'bah, itu dengan tangan beliau tuh, diceritain di Al-Quran kan. Begitu yang udah selesai, kapaknya ditaruh ke berhala yang paling gede. Tapi kalau Nabi Muhammad begitu masuk ke Masjidil Haram, itu berhala yang ada langsung runtuh seketika. Itu keistimewaan, kemukjizatan dari baginda Rasulullah. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Ini dia nih. Di sini yang Abi ketika tadi mutolaah ya Allah. Wa akrama dan telah memuliakan siapa? Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Quran, dengan sebab Al-Quran. Tuh lihat nih, garis bawahin. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan dari Allah dari lantaran Allah berikan Al-Quran di antaranya. Karena begitu dapat wahyu pertama kali, maka status Nabi naik, langsung menjadi resmi sebagai utusan Allah. Ya, setelah dapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalian kudu yakin kalau kalian punya Al-Quran, kalian pasti dimuliakan sama Allah. Ni Nabiuna Muhammad wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Quran, dan telah memuliakan siapa? Allahu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Quran, dengan sebab Al-Quran. Lagi bagaimana kemudian ada orang yang sok-sokan belum mulia lagi mau menjauhin dari Al-Quran padahal udah punya Al-Quran. Karena banyak, Abe nggak pernah menyalahkan kalau yang pengen kuliah kudu sampai doktor sekalian. Karena Abe disuruh sama guru Abe Kiai Mutasim Billah untuk supaya jadi doktor. Tapi Al-Qurannya jangan dibuang. Ya bang, Habibi, belajar ke Mesir, belajar kemana aja. Ke Konoha juga boleh, negeri Konoha. Tapi dokter Konoha nggak tahu tuh negeri Konoha ada di mana tuh. Belajar sampai doktor, tapi Al-Quran jangan dibuang bang. Ya, apalagi gara-gara punya suami, Al-Qurannya jadi dibuang. Ada alasannya sibuk karena ngurus anak, ngurus suami. Ente kenal duluan sama Al-Quran baru kenal sama suami. Maka dari awal kalau misalnya pengen punya suami, Gesna bilangin, bang, saya wanita Al-Quran, saya tidak bisa jauh dengan Al-Quran. Abang mau nerima keadaan saya?
Kalau kata cowoknya, karena itu aku mendatangimu. Wih, karena Al-Quran. Iyalah, ya harus istiqomah ya. Capek ngapal Quran, capek. Masa begitu lulus kemudian ditinggal? Ya Bang Habibie, ya. Nggak ada yang bikin sampai nggak bisa tidur gitu. Pernah kalian urusan mau ujian gitu sampai takut nggak bisa tidur gitu gara-gara mau ujian sekolah? Nggak pernah. Tapi kalau setoran belum jadi, wah, apalagi Bang Habibie ya, Bang Habibie, waduh, nggak nafsu makan kata Bang Habibie. Nggak nafsu makan be kalau Al-Quran belum dapat 2 kaca. Wih, keren banget Habibie. Tahu bener apa kagak begitu Bang Habibie? Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Garis bawain Bang, garis bawain Kak. Makanya kalau ngaji tuh kalau yang enak bawa stabilo, punya stabilo. Stabilo. Jadi ketahuan. Ini lihat nih, Nabi dimuliakan oleh Allah dengan sebab ada Al-Quran. Dikasih penjelasan nama Imam Nawawi. Apa itu Al-Quran? Al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azmani. Ini dikasih penjelasan. Al-mu'jizat, Al-Quran itu mu'jizat al-mustamirrati, yang terus menerus. Dia tetap jadi mukjizat. Ala ta'aqubi al-azmani, ala ta'aqubi, atas silih berganti, al-azmani, zaman. Nabi Musa punya mukjizat, tapi sebatas cerita yang kita dapat di dalam Al-Quran, kita nggak ketemu. Nabi Sulaiman punya mukjizat, dibakar kagak ngapa-ngapa, tapi sebatas kita dengar. Tapi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Imam Nawawi, al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azmani, mukjizat yang terus ada atas silih bergantinya zaman. Mau ganti zaman berapapun, Al-Quran tetap mukjizat. Nabi Muhammad telah meninggal dunia 15 abad silam, tapi tetap mukjizatnya sampai sekarang ada. Itu kelebihan dari Al-Quran. Ya Bang. Jadi Abid pokoknya ingetin nih kepada santriwan Istana Al-Quran Pusat, Istana Al-Quran 6 yang sekarang sedang menyimak, Istana Al-Quran 8 Rodatul Mardiyah. Kalau ente baca Al-Quran cengenges, terus ente anggap apa tuh kalamullah? Kalamullah dianggap apa? Itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Orang-orang baca Al-Quran pada nangis. Ente kenapa lagi malah jadi cengenges orang Al-Quran? Kosong pandangan. Kudu harusnya penghayatan. Ya diingetin. Jangan cuman kita jadi orang yang baca Al-Quran sampai di tenggorokan doang. Baca Al-Quran sampai berlinang air mata. Penghayatannya keren, bukan? Gue bingung ini terusannya apaan nih, nggak dibetulin. Kirain lagi penghayatan, nyari depannya nggak ketemu. Tapi masih mending air matanya. Al-mustamirrati ala ta'aqubil azman, allati tahadda biha al-jinna wal insa bi ajma'ihim. Allahu akbar. Allati tahadda, yang menantang siapa? Allah. Tahadda, menantang, biha, dengan mukjizat itu, yakni dengan Al-Quran. Al-jinna wal insa, bangsa jin dan manusia, bi ajma'ihim, dengan semuanya. Ditantang, nyerah. Sampai bangsa jin bingung kalau ada orang yang gak demen sama Al-Quran. Bang Bozi, ingetin, jangan keasikan main TikTok lu. Kagak inget terus. Disuruh juga TikTok sama B nyiapin, tapi jangan sampai belum seberapa baru alasan sibuk ada kerjaan harus ngurusin TikTok. Ntar lu punya bini, ntar lu punya anak, ntar kudu nganterin anak, ntar kudu bayaran sekolah anak. Kalau gara-gara cuman kerjaan TikTok jadi Al-Quran lemah, apa gimana nanti? Dalam keadaan apapun,
Al-Quran adalah pilihan pertama. Bang Fajar, Bang Fajar, kalau misalnya ada nanti calon istri bilang, Neng, kalau mau jadi istri abang, kudu cinta sama Al-Quran. Jangan pernah berikan pilihan antara Al-Quran dengan dirimu, karena abang tidak akan berpikir panjang, pasti Al-Quran yang abang pilih. Gitu Fajar. Ini mau kagak ya Neng, apa namanya, hampura Neng, hampura. Hampura. Sampura. Lu tahu nggak, lu ketawa doang Pari. Bahasa bangkanya apa hampura? Ampun, mohon ampun, mohon ampun. Allah menantang bangsa jin dan manusia. Siapa yang tahu ayatnya 20.000? Ya, 20.000. Ya, Hakim. Yang bawa aja, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim. Terus apa? Iya, min dunillah, semuanya ditantang. Selain Allah lu panggilin semuanya dah. Itu yang paling bawah. Pokoknya yang manusia dan jin dan semuanya, bi ajma'ihim, semuanya. Wa afhama biha jami'a ahli zayghi wat tughyani. Wa afhama, dan telah membungkam siapa Allah biha dengan mukjizat, yakni Al-Quran, jami'a ahli zayghi wat tughyani, semua ahli kesesatan dan kedurhakaan, wat tughyan. Wa ja'alahu, dan telah menjadikan siapa Allah hu akan Al-Quran rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan. Wa ja'ala, dan telah menjadikan siapa Allahu akan Al-Quran rabi'an, sebagai penenang. Kalau rabi'an tuh musim semi, jadi tenang, damai. Tapi hanya terjadi liqulubi ahlil basairi wal irfan, bagi hati-hati mereka yang ahlil basair, mempunyai pandangan hati, wal irfan, dan pengetahuan, mengenal Allah. Jadi kalau lagi gelisah baca Al-Quran, bukannya malah lagi nggak enak nih, lagi bad mood, jadi nggak Al-Quran. Justru harusnya ke Al-Quran kalau gini. Betul nggak Bang Doi? Ya kan? Karena Al-Quran ini Allah jadikan sebagai penenang bagi hati-hati mereka yang membacanya, yang mengetahui. Berarti kalau lagi bad mood kudunya baca Al-Quran. La yakhlaqu ala kathrati taraddudi, tidak usang, tidak rusak apa itu Al-Quran, ala kathrati taraddudi, atas banyaknya at-taraddudi, pengulangan, berulang-ulang. Wa taghayyuril ahyan, dan berubahnya waktu, ahyani, waktu. Wa yassarahu, dan telah memudahkan, dan memudahkan siapa Allah lidzikri, untuk mengingat, hatta istadharahu sigharul wildan. Istadharahu, kita lihat di bawah tuh nomor 4 ya, catatan kakinya nomor 4 di bawah apa? Istadharahu maksudnya adalah hafidhahu zahiran, menghafal Al-Quran. Siapa? Sigharul wildan, anak-anak kecil. Nah itu salah satu keistimewaannya, anak kecil bisa hafal Al-Quran. Allah yang memudahkan. Wa yassarahu lidzikri hatta istadharahu sigharul wildan. Wa dhamina, dan telah menanggung hifdhahu,
siapa Allah hifdzahu akan memelihara Al-Qur'an min tatarruqit taghyiri ilaihi wal hadatsan, dari tatarruqit taghyir. Tatarruq itu usaha untuk merubah. Jadi menempuh jalan untuk merubah. Jadi kan banyak orang-orang yang berusaha menyelipkan ayat-ayat dan memalsukan, menghilangkan huruf. Nah, itu dicegah, Allah yang jaga. Wal hadatsan, dan sesuatu yang baru, pembaharuan. Wa huwa mahfuzun, dan bermula Al-Quran itu mahfuzun, dijaga, bihamdillahi, dengan pujian Allah, wa fadlihi, dan karunia Allah, makhtalafal malawan, selama silih bergantian al-malawan. Lihat nomor 6 di bawah. Apa ini maksud al-malawan? Al-laili wan nahar. Jadi malawan itu selama Allah yang menjaga itu dengan pujiannya dan karunia-Nya selama bergantian siang dan malam. Nah, ini lihat, ini tentang kita nih. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya kalimat ini. Wa waffaqa, dan telah menunjukkan siapa Allah, lil i'tinai, untuk memperhatikan, bi'ulumihi, dengan ilmu-ilmu Al-Quran, manistofahu, akan orang-orang yang telah memilih siapa Allahu akan man, min ahlil hizqi wal itqan, dari ahli orang-orang yang pandai dan orang-orang yang kokoh. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran, hafalan kita kuat, ini dia garis bawahin. Wa waffaqa lil i'tina'i bi'ulumihi manistafahu min ahlil hizqi wal itqan. Jadi kalau kalian fokus tetap istiqomah bersama Al-Quran, maka bukan sekedar kau punya kemauan. Kata ini Imam Nawawi, Allah yang telah menunjuki kepada orang yang Allah pilih untuk tetap bersama Al-Quran. Jadi kalau Bang Arif misalnya pada waktunya na'udzubillah, contoh gitu, contoh na'udzubillah, karena satu keadaan sibuk mau kuliah terus meninggalkan Al-Quran, bukan karena kemauannya meninggalkan Al-Quran, tapi Allah yang keluarkan dia dari Al-Quran. Makanya dalam hadis itu kalau kita baca Allahumma arhamna bil Quran, gimana bacanya? Allahumma arhamna bil Quran, terus siapa? Waj'alhu lana wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakir